warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, perkenalkan nama saya Viola Jumaini, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Terima kasih juga kepada Bapak Nurdiansa selaku dosen pengampu kami, yakni mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih kepada Bapak. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, seperti saya sebutkan tadi, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Tetapi sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu Pancasila. Silakan simak videonya dengan baik. Let's go! Oke teman-teman, jika kita mendengar kata Pancasila pasti sudah tidak asing lagi nih di telinga kita. Asal mula Pancasila sebagai dasar negara adalah unsur dan nilai yang terdapat dalam bangsa Indonesia, yang berupa pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang selalu melekat. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila merupakan hasil dari nilai-nilai budaya yang diyakini keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Merangkum dari nilai-nilai adat, kebudayaan, dan agama. Pancasila mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa sebagai ideologi dasar yang terdiri dari 5 sendi utama. Menurut Wahyu, nilai-nilai Pancasila bersifat fundamental, mutlak, universal, dan abadi yang mendasari kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering juga disebut sebagai way of life, Weltanschauung, petunjuk hidup, pedoman hidup, atau pegangan hidup. Apa yang terjadi jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan atau pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara? Jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup, maka bangsa tersebut akan mudah terombang-ambing karena tidak memiliki tujuan atau cita-cita yang jelas. Meskipun mengalami perkembangan dan interpretasi yang berbeda dalam sejarahnya, terutama dalam Orde Lama dan Orde Baru. Nah, itu tadi teman-teman pengertian dari Pancasila itu sendiri. Orde Lama adalah era di mana Indonesia baru merdeka, sehingga pemerintahan belum begitu stabil. Pemerintahan bersama rakyat masih disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan yang hendak kembali direbut penjajah Belanda. Selain ancaman dari luar, Indonesia yang masih berusaha belia juga mendapatkan gangguan dari dalam. Gangguan ini berkaitan dengan perbedaan ideologi yang ingin diterapkan di Indonesia. Setidaknya terjadi beberapa kali pemberontakan di era Orde Lama, yakni pemberontakan PKI, pimpinan Musso di Madiun pada tahun 1945, pemberontakan Negara Islam Indonesia atau NII, pimpinan Kartosuwiryo pada Agustus 1945, dan pemberontakan PKI, pimpinan DN Aidit pada 30 September 1965. Gangguan keamanan serta dinamika politik yang tinggi membuat pemerintahan Orde Lama tidak banyak membangun. Salah satu peninggalan Orde Lama yaitu ikonik Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta yang digunakan untuk Asian Games 4 dan Ganevo, Games of the New Emerging Forces. Selain itu, Orde Lama juga membangun Masjid Istiqlal, monumen nasional seperti Monas, Bendungan Jatiluhur, dan pabrik baja Krakatau Steel. Namun, pembangunan Bendungan Jatiluhur dan pabrik Krakatau Steel baru selesai di era Orde Baru. Pada tahun 1960, pemerintahan Presiden Soekarno merencanakan pembangunan nasional semesta berencana 8 tahun. Namun, rencana tersebut tidak berjalan secara lancar dikarenakan negara Indonesia sedang bersiap untuk perang melawan Belanda yang bertujuan merebut kembali Irian Barat. Selain itu, terjadi iklim politik yang tidak kondusif juga menjadi salah satu penyebabnya. Era Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru muncul setelah keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau dikenal Supar Semar. Soeharto diangkat menjadi Presiden Indonesia menggantikan Soekarno. Orde Baru berlangsung selama 32 tahun, dari 1966 hingga 1998. Penamaan Orde Baru untuk pembedaan dengan era sebelumnya. Orde Lama. Pada era ini, sistem pemerintahan Indonesia masih menggunakan presidensial, di mana keputusan mutlak ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk
pemerintahan, yaitu republik. Pada era ini pula dasar konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Terjadi kemajuan pesat di Indonesia dalam pembangunan selama Orde Baru. Pemerintahan Presiden Soeharto menekankan stabilitas nasional, baik dalam program politik, rehabilitasi ekonomi, serta kepribadian, dan fokus pada bidang sosial budaya. Hasilnya bisa dirasakan masyarakat seperti inflasi turun dan mata uang Indonesia menjadi lebih stabil. Namun dalam perkembangannya, kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden Soeharto. Akibatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur di era Orde Baru, hingga akhirnya terjadi krisis moneter yang memicu kerusuhan pada tahun 1997. Tekanan rakyat yang begitu kuat akhirnya berhasil mendorong Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Rakyat menginginkan perubahan dalam sistem pemerintahan sehingga lahirnya era reformasi. Nah, itu tadi teman-teman pengertian mengenai Orde Lama dan Orde Baru. Setelah kita mengetahui Pancasila, Orde Lama, dan Orde Baru, kita akan memasuki pada materi selanjutnya, yaitu Pancasila pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Yuk simak video ini dengan baik. Pada masa Orde Lama, yakni pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila mengalami ideologi. Artinya Pancasila dibangun dan dijadikan keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Presiden Soekarno mengatakan ideologi Pancasila berawal dari ketidakjelasan mitologi, bahwa Pancasila dapat membawa bangsa Indonesia menuju kesejahteraan. Namun, Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang dalam situasi dunia, yang pada saat itu sedang dilanda kekacauan atau kondisi sosial budaya. Masa ini merupakan masa pencarian bentuk implementasi Pancasila, khususnya dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, Pancasila diimplementasikan dalam berbagai bentuk. Pada kurun waktu 1945 hingga 1950, nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mempertahankan wilayah jajahannya di Indonesia. Namun, setelah penjajahan berhasil diusir, bangsa Indonesia mulai menghadapi tantangan dari negara Indonesia itu sendiri. Dalam kehidupan politik, asas keempat yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi parlementer. Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, kan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Sistem ini menyebabkan kurangnya stabilitas pemerintahan. Meskipun dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, dalam praktiknya sistem tersebut tidak dapat diwujudkan. Persatuan bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dengan munculnya upaya penggantian Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi komunis yang dilakukan PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948. Selain itu, ada juga DITI yang menginginkannya untuk mendirikan negara berdasarkan ajaran Islam pada periode 1950 hingga 1955. Penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahannya. Meski dasar negara tetap Pancasila, namun rumusan sila keempat tidak mengandung semangat musyawarah dan mufakat, melainkan suara terbanyak. Sistem pemerintahan liberalnya lebih menekankan pada hak-hak individu. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan bangsa mendapat tantangan berat dengan munculnya pemberontakan yang dilakukan oleh RMS, APRI, dan Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Di bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan dilaksanakannya pemilu tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Namun, anggota Dewan Konstituante hasil pemilihan umum tidak mampu menyusun konstitusi seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada kurun waktu 1956 hingga 1965, kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia masih terus mendesak tuntutannya terhadap negara Islam. Pada masa ini, Presiden Soekarno membubarkan partai Islam terbesar di Indonesia, Partai Masyumi, karena dituduh terlibat pemberontakan daerah yang berideologikan Islam. Benturan kepentingan politik dan ideologi antara Presiden Soekarno, militer, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kelompok Islam telah melahirkan struktur politik yang sangat tidak stabil pada awal tahun 1960 hingga akhirnya melahirkan gerakan G30S-PKI yang berakhir dengan runtuhnya kekuasaan Orde Lama. Pada tahun 1965, meletusnya peristiwa G30S-PKI yang mengubah politik Indonesia dengan meruntuhnya konfigurasi otoritarian. Era demokrasi terpimpin. Pengkhianatan tersebut mengakhiri persaingan di antara Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI, dengan militer muncul sebagai pemenang. Super Semar 1966
memberi legitimasi bagi Angkatan Darat untuk mengubarkan PKI. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan, menggantikan Soekarno sebagai presiden definitif setahun kemudian. Rezim Orde Baru dipimpin oleh Soeharto menegakkan kembali Pancasila sebagai dasar negara sambil membasmi paham komunis. Namun implementasi Pancasila menjadi alat kekuasaan dan mengecewakan dengan indoktrinasi dan penindasan terhadap kritik. Pemerintahan Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun menciptakan sistem otoriter yang melanggar nilai-nilai Pancasila dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada akhirnya krisis ekonomi 1997 memicu gerakan untuk mengulirkan rezim Orde Baru yang telah melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila dengan tindakan melenggangkan kekuasaan, penafsiran sepihak terhadap Pancasila, penindasan ideologis dan fisik, serta diskriminasi terhadap minoritas. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir dari unsur dan nilai-nilai yang mengakar dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa serta menjadikan pegangan hidup yang fundamental, mutlak, universal, dan abadi. Namun, jika suatu bangsa tidak memiliki pandangan hidup, maka akan terombang-ambing tanpa arah atau tujuan yang jelas. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa meskipun Pancasila dijadikan dasar negara pada masa Orde Lama dan Orde Baru, namun seringkali hanya dijadikan alat untuk melenggangkan kekuasaan bahkan pada era reformasi. Harapan untuk kembali mengamalkan nilai-nilai Pancasila terhambat oleh degradasi moral dan pengaruh globalisasi yang cenderung membuat masyarakat menjadi liberal dan terjerumus dalam tindak pidana korupsi. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam segi bacaan ataupun dalam segi penulisan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video saya hingga akhir. Saya Viola Jumaini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.